Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari praktikum kami pengetahuan bahan pertanian yang berjudul perkebunan. Sebelumnya, tak lupa kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dan praktikum pengetahuan bahan pertanian, Ibu Riswanti Sigalingging, STP MSI, PhD, karena telah memberikan kesempatan kami mempresentasikan materi kami. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Agung dan Kakak asisten laboratorium yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan materi perkebunan yang akan kami presentasikan ini. Sebelumnya, izinkan kami, kelompok 7 ini memperkenalkan diri kami. Ada Gia Prasetya Karo dengan NIM 21034, ada Imam Muklis Nenggolan dengan NIM 21043, Rizky Alfa Sinaga dengan NIM 21073, dan ada saya sendiri, Jurus Nabi Tupulu dengan NIM 21041 selaku moderator. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu ada latar belakang, pengertian perkebunan, jenis bahan pertanian, sifat fisik bahan, waktu dan tempat, alat dan bahan, prosedur praktikum, hasil praktikum, dan kesimpulan. Nah, di latar belakang dari praktikum ini adalah tanaman perkebunan merupakan tanaman yang ditanam dengan jangka waktu yang cukup lama. Pada dasarnya, subsektor perkebunan memiliki karakteristik tanaman yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanaman semusim dan tanaman yang per tahun. Tanaman semusim merupakan tanaman yang dapat dipanen satu kali dalam siklus 1 tahun, misalnya tebu, kapas, dan tembakau. Sementara tanaman tahunan membutuhkan waktu yang panjang dan dapat dipanen lebih dari 1 kali, misalnya kelapa sawit, karet, kakao, cengkeh, dan juga lada. Sifat fisik dari bahan berhubungan dengan struktur dan penampilan bahan. Sebagaimana bahwa bahan hasil pertanian umumnya berupa massa yang keadaannya relatif lunak dan mengandung air dalam jumlah yang cukup tinggi, sehingga bersifat labil. Sifat fisik seperti ukuran, bentuk, luas permukaan, volume dan densitas porositas, warna, serta penampilan penting dalam merancang peralatan tertentu, alat untuk menentukan perilaku produk untuk penanganannya. Diambil dari Malcolm tahun 1986. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui sifat fisik dari bahan perkebunan itu, yaitu AMD atau diameter rata-rata aritmatik, GMD atau diameter rata-rata geometrik, spreadity atau tingkat kebulatan suatu tanaman, book destinasi, surface area atau luas permukaan. Dan tujuan dan pengertian perkebunan sendiri menurut FIJAL 2014 adalah usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Imam Muklis. Ya, materi yang ketiga yaitu bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini. Adapun bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, kelapa atau Cocos nucifera. Kelapa merupakan salah satu keluarga Palmae. Tanaman ini memiliki batang yang lurus dan umumnya tidak bercabang. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokotil dengan bentuk akar serabut dan daun yang menyirip. Yang kedua, serai atau Cymbopogon citratus. Tumbuhan serai berupa tanaman tahunan yang hidup secara meliat dan stolonifora, yang membentuk rumpun tebal dengan tinggi hingga mencapai 2-3 meter, serta yang punya aroma yang kuat dan wangi. Yang ketiga, sawit atau Elais guinensis. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian pada umumnya dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia. Yang keempat, karet atau Hevea brasiliensis. Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan yang dinilai ekonomis tinggi. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya pertama kali pada umur tahun kelima. Dari getah tanaman karet atau latex tersebut bisa diolah menjadi lembaran karet, bongkahan atau karet remah yang merupakan bahan baku industri karet. Yang kelima, pinang atau Areca catechu. Pinang merupakan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Oleh masyarakat di Indonesia, pinang dikenal sebagai tumbuhan multifungsi yang digunakan sebagai bahan konstruksi, obat, komoditas ekonomi, dan bahan kerajinan. Yang keenam, lada hitam atau Piper nigrum. Tanaman lada hitam merupakan tanaman yang banyak tumbuh di tempat beriklim tropis dengan kelembapan yang cukup. Bagian yang dimanfaatkan biasanya yaitu bagian buah yang telah dikeringkan. Buah lada hitam mengandung senyawa metabolit yaitu asam ascorbat, asam palmitat, asam meristat, campene, carfacrol, metil eugenol, alkohol, piperin, minyak atsiri, resin, piperidin, dan pati. Lada hitam memiliki komponen terbesar yaitu piperin. Yang ketujuh, kimiri atau Aleurites molucana. Tanaman kimiri merupakan salah satu komunitas hasil hutan bukan kayu yang baik dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan. Oleh karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, kimiri memiliki berbagai macam cara untuk dimanfaatkan sebagai manfaatnya yang bisa langsung dipasarkan dan dapat pula diolah untuk terlebih dahulu untuk mengambil minyak kimirinya. Yang kedelapan, lada putih atau Piper nigrum.
Buah lada putih adalah Piperis albifructus dan masuk dalam keluarga Pipereaceae. Berisi setidaknya 5,04% piperid dan 1,50% minyak atsiri dengan identitas simplisa berupa buah yang hampir bulat. Permukaan kasar kusut yang menyerupai jaring. Di ujung buah terdapat sisa kepala putih yang bukan merupakan tangkai. Abu-abu coklat, aroma aromatik, rasa yang sangat pedas. Yang kesembilan, asam jawa atau Tamarindus indica. Asam jawa merupakan salah satu tanaman yang baik dibudidayakan di negara tropis, termasuk di Indonesia. Asam jawa termasuk dalam familia Caesalpiniaceae. Beberapa sumber pustaka menjelaskan asam jawa berasal dari Afrika dan Madagaskar, tapi telah dinaturalisasi di banyak daerah di Asia tropis sejak lama. Yang ke-10, ketumbar atau Coriandrum sativum. Tanaman rempah telah banyak digunakan di dunia untuk kepentingan pengolahan produk makanan dan minuman, kosmetik hingga obat tradisional. Salah satu tanaman rempah yang banyak digunakan adalah ketumbar. Ketumbar merupakan tanaman rempah atau herba yang termasuk di dalam keluarga Apiaceae. Tanaman ini telah lama digunakan di dunia kuliner sebagai flavor atau untuk pengobatan beberapa penyakit. Yang ke-11, pala atau Myristica fragrans. Myristica fragrans Haut atau yang lebih dikenal dengan nama pala merupakan tanaman rempah yang menghasilkan dua komunitas, yaitu biji pala dan aril. Tanaman ini merupakan spesies asli dari Kepulauan Maluku, Indonesia. Biji yang telah dipisahkan dari arilnya dinamakan dengan pala. Yang ke-12, kayu manis atau Cinnamomum perum. Kulit batang kayu manis merupakan produk utama yang dihasilkan oleh tanaman kayu manis. Kandungan utama kulit batang kayu manis adalah cinnamaldehid yang memiliki aroma kuat. Bagian ini memiliki bau yang khas aromatik, rasanya agak manis pedas. Ketebalan dari kulit batang kayu manis mencapai 3 mm atau lebih. Pada pengamatan secara langsung, potongan dari kulit batang kayu manis berbentuk gelondong dengan beberapa berkas yang terdiri atas tumpukan kulit. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sifat fisik bahan pertanian. Nah, sifat fisik bahan pertanian adalah satu ciri khas suatu produk pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan dari konsumen. Maka dari itu, sifat fisik bahan ini harus selalu terpelihara agar tidak terkena banyak perubahan dari sifat aslinya. Untuk jenis bahan pangan tertentu seperti biji-bijian, berkurangnya kandungan air tidak banyak berpengaruh terhadap sifat fisik bahan. Pada praktikum ini kami melakukan beberapa pengamatan terhadap beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ukuran, kemudian bentuk, kemudian luas permukaan atau surface area, kemudian volume dan bulk density. Yang pertama, ukuran. Ukuran artinya parameter fisik yang penting dari bahan pertanian yang digunakan dalam penyaringan padatan untuk memisahkan bahan asing serta penentuan kualitas bahan. Ukuran bahan berbanding terbalik dengan dispersi dan kualitas menahan air. Nah, untuk menentukan ukuran rata-rata, dilakukan pengukuran 3 dimensi tegak lurus, yaitu D mayor atau panjangnya, kemudian D moderate yaitu lebarnya, dan D minor yaitu tebalnya, yang dilakukan dengan menggunakan alat jangka sorong. Nah, seperti pada PowerPoint itu ada rumusnya, yaitu AMD sama dengan D mayor ditambah dengan D moderate ditambah dengan D minor, kemudian dibagi 3. Hasilnya akan ada rata-ratanya. Kemudian untuk yang geometri diameter, yaitu akar 3 dari D mayor dikali D moderate dan dikali D minor. Kemudian bentuk. Secara umum, bentuk atau sparsity atau kebulatan didefinisikan sebagai rasio volume padatan terhadap volume bola yang memiliki diameter sama dengan diameter utama, sehingga dapat membatasi sampel padat. Sparsity juga disebut sebagai ukuran seberapa bulat suatu benda itu. Parameter ini menunjukkan karakter suatu bentuk bahan relatif terhadap bola yang memiliki volume yang sama. Jika bahan memiliki nilai sparsity sama dengan 1, maka bentuknya adalah seperti bola. Dengan rumusnya yaitu sparsity sama dengan GMD dari hasil perhitungan tadi dibagi dengan D mayornya. Kemudian luas permukaan atau surface area. Luas permukaan adalah jumlah ruang yang menutupi bagian luar bentuk 3 dimensi. Luas permukaan adalah luas semua permukaan luar yang menghadap suatu benda. Luas permukaan total dihitung dengan menjumlahkan semua luas permukaan, luas atas, dan permukaan lateral sisi benda, yang dihitung dengan A sama dengan V dikali dengan GMD kuadrat. Kemudian volume. Volume besaran 3 dimensi yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu bentuk padat. Ini berarti jumlah ruang 3 dimensi yang dapat ditempati oleh sosok tertutup diukur dengan volumenya. Metode yang digunakan untuk menghitung volume pada praktikum kami ini yaitu menggunakan perhitungan geometri, dan karena kebanyakan dari bahan pertanian yang digunakan memiliki bentuk yang mirip dengan bola atau ellipsoid, atau biasa disebut seperti bola yang sedikit meruncing, dan dengan data yang dimiliki seperti diameter mayor, diameter minor, dan diameter moderate, maka kami menggunakan rumus ellipsoid, yaitu V sama dengan 4/3 dikali V dikali D mayor per 2 dikali D minor per 2 dan dikali D moderate per 2. Dan yang terakhir itu bulk density atau massa jenis padatan.
Bulk density adalah ukuran massa jenis padatan yang menggambarkan sejauh mana suatu material padat terkompresi dan beratnya dalam suatu volume tertentu. Bulk density sering digunakan untuk mengukur kepadatan atau padatnya suatu material yang dapat mempengaruhi sifat fisik dan teknisnya. Semakin tinggi bulk density, semakin padat atau berat material tersebut dalam satu volume. Sedangkan semakin rendah, maka akan sebaliknya semakin longgar atau semakin ringan material tersebut. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkannya. Yang kelima yaitu waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 pada pukul 14.30 sampai dengan selesai di Laboratorium Biosistem Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu bahan yang digunakan adalah kelapa dengan bentuk yang sudah dikupas kulitnya. Kemudian ada serai, sawit yang dengan buah sawitnya yang diamati. Kemudian karet dengan bijinya, pinang, lada hitam, kemiri, lada putih, asam jawa yang dalam bentuk buah yang belum masih dikupas. Kemudian ada ketumbar, pala yang dengan bentuk yang masih belum dipecahkan dari cangkangnya. Kemudian yang terakhir yaitu kayu manis. Nah, alat yang kami gunakan pada praktikum ini yaitu ada cangkang sorong, neraca digital, kalkulator, alat tulis, laptop, dan kamera sebagai yang kamera yaitu menggunakan handphone. Prosedur praktikum. 1. Diukur panjang, lebar, tebal untuk bahan dengan menggunakan jangka sorong. 2. Pengukuran massa dapat dilakukan dengan menimbang bahan dengan neraca digital. 3. Dilakukan pengamatan warna secara subjektif dengan menggunakan indera penglihatan. 4. Dilakukan pengamatan bentuk secara subjektif dengan menggunakan indera penglihatan. 5. Dihitung AMD dengan menggunakan rumus pada persamaan 1. 6. Dihitung GMD dengan menggunakan rumus pada persamaan 2. 7. Dihitung sphericity dengan menggunakan rumus pada persamaan 3. 8. Dihitung luas permukaan atau surface area dengan menggunakan rumus pada persamaan 4. 9. Dihitung volume dengan menggunakan rumus pada persamaan 5. 10. Dihitung bulk density dengan menggunakan rumus pada persamaan 6. Hasil praktikum. Berikut ini merupakan hasil percobaan berbagai sifat fisik dari macam-macam perkebunan. Berikut hasilnya dengan dihitung dari persamaan-persamaan. Berikutnya bentuk dan warna. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan bahwa bentuk dari kelapa, lada hitam, lada putih, dan ketumbar adalah round atau hampir menyerupai bola. Sedangkan bentuk dari sawit, karet, pinang, dan pala adalah oblong. Bentuk dari serai adalah konik atau silinder. Bentuk dari asam jawa adalah eliptikal. Dan kayu manis berbentuk irregular. Selanjutnya didapatkan bahwa warna dari kelapa adalah coklat muda, sama dengan kemiri dan pala. Serai berwarna hijau muda, sawit berwarna merah hitam-hitaman. Warna dari pinang adalah oranye. Lada hitam berwarna coklat tua sampai hitam. Lada putih berwarna coklat muda tapi kepucatan. Asam jawa berwarna coklat muda. Warna dari ketumbar coklat kekuning-kuningan dan kulit manis berwarna coklat merah. Selanjutnya kesimpulan. 1. Kesimpulan pertama, perkebunan merupakan suatu kelompok yang biasanya menghasilkan biji dan buah minyak dari famili Palmae atau Aracaceae. Adapun jenis perkebunan yang umum dijumpai di Indonesia adalah seperti kelapa, serai, sawit, karet, minang, lada hitam, kemiri, lada putih, asam jawa, ketumbar, pale, dan kayu manis. Sedangkan jenis perkebunan yang umum di negara lain adalah anggur dan bambu. 2. Sifat fisik bahan merupakan ciri khas dari suatu produk pertanian yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen. 3. Karakteristik sifat fisik bahan pertanian yaitu meliputi bentuk, ukuran, surface area, volume, warna, berat, bulk density, dan lain sebagainya. Berikutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Sebelum saya akan mengakhiri sesi presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar dan akan kami jawab juga di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video presentasi ini diharapkan dapat berguna untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Jika ada salah kata maupun pengucapan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.